Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 pada hari ini? Insyaallah anak-anak kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak kelas 6, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kemuhammadiyahan kelas 6 tanggal 27 Agustus 2021 SD Kreatif Muhammadiyah 1 Lumajang. Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju ke pelajaran. Sebelum Ustaz mau menjelaskan pelajaran, Ustaz membaca terlebih dahulu. Yang pertama yaitu lahir dan masa kecil Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Rais MA. Amin Rais dilahirkan pada tanggal 26 April 1944 di Solo dari pasangan suami istri Suhud Rais dan Sudalmia. Jadi Amin Rais ini dilahirkan pada tanggal 26 1944 di kota Solo dari pasangan atau dari ayahnya yang bernama Suhud Rais dan Sudalmia. Amin Rais adalah anak kedua dari 6 bersaudara, yaitu adalah Fatimah dan 4 adiknya adalah bernama Abdul Razak, Ahmad Dahlan, Siti Aisyah dan Siti Aminah. Sejak kecil Amin Rais dididik pendidikan agama secara ketat oleh sang ibu. Jadi Amin Rais ini mulai kecil didik oleh ibunya dengan ketat, yaitu agama Islam. Keluarga Amin Rais adalah keluarga yang taat beribadah. Jadi keluarganya adalah keluarga yang taat beribadah. Ayahnya adalah seorang guru, sedang ibunya adalah guru di sekolah. Jadi ayahnya adalah seorang guru, sedang ibunya adalah guru di sekolah. Kepandaian putri SGKP Negeri dan Sekolah Bidan Aisyah Surakarta. Keluarga Amin Rais memang cenderung ke Muhammadiyah. Jadi keluarga Amin Rais ini cenderung ke organisasi Muhammadiyah. Kakeknya Wiryo Sudarmo adalah salah satu pendiri Muhammadiyah di Gembong, Jawa Tengah. Jadi kakeknya ini adalah pendiri organisasi Muhammadiyah di Gembong, yaitu di Jawa Tengah. Sifat jujur, istiqomah dan berani melakukan amal ma'ruf nahi mungkar yang dimilikinya ini. Jadi dia benar-benar orangnya sifat jujur, istiqomah, berani melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak lepas dari bimbingan ibundanya Nyai Haji Sudalmia. Jadi dia dibimbing terus oleh ibunya yang bernama Sudalmia. Seorang aktivis Aisyah Surakarta serta guru agama di sekolah, guru kepandaian putri negeri dan sekolah perawat kesehatan Aisyah Surakarta. Jadi ibunya adalah seorang aktivis Aisyah Surakarta. Ibunya sangat menekan disiplin dan rasional. Jadi ibunya benar-benar menekan tentang disiplin, baik dalam hal adat maupun agama. Jadi dalam adat maupun agama, jadi ditekan oleh ibunya. Dan terkadang terkesan akhlak di mata anak-anaknya. Terkadang terkesan galak, atau terkesan marah di mata anak-anaknya, yaitu Sudalmia. Sudalmia adalah tipe orang yang sungguh-sungguh. Jadi dia tipe orangnya sungguh-sungguh, orangnya semangat dalam melakukan segala hal, termasuk dalam profesinya sebagai guru. Jadi dia benar-benar sungguh-sungguh, yaitu sungguh-sungguh dalam melakukan seperti profesional seperti sebagai guru. Beliau total menjalaninya
Jadi beliau total menjalaninya. Karena totalitasnya di dunia pendidikan ini, maka pada tanggal 1985 gelar Ibu Teladan se-Jawa Tengah disematkan padanya. Jadi pada tahun 1985 yaitu digelarkan yaitu Ibu Teladan se-Jawa Tengah. Sudalmia juga suka berorganisasi. Jadi Sudalmia ibunya Amin Rais ini suka berorganisasi. Beliau sangat senang, beliau sangat aktif dalam partai. Jadi ibunya ini sangat aktif di dalam partai. Totalitas Sudalmia juga tercermin dalam cara mendidik anak-anaknya. Jadi Sudalmia ini tercermin yaitu bagaimana cara mendidik anaknya. Sudalmia sangat menerapkan disiplin pada anak-anaknya. Sudalmia sangat menerapkan tentang kedisiplinnya terhadap anak-anaknya. Sebagai contoh, ketika bangun pagi, Amin Rais kecil sudah dilatih untuk bangun tiap jam 4 pagi. Jadi Amin Rais ini sudah dilatih oleh ibunya, yaitu jam 4 pagi harus bangun. Agar tidak terlambat bangun, maka sang ibu selalu memasang waker yaitu jam alarm, yaitu di dekat telinga atau di kamarnya. Jika sudah bangun, maka Amin Rais disuruh untuk mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Jika Amin Rais ini sudah bangun dari tidurnya yaitu pagi sebelum subuh, yaitu dia diusahakan untuk mengatakan yaitu membaca as-sholatu khairum minan naum dengan suara yang keras hingga terdengar sang ibu dengan suara yang keras. Akhirnya ibunya mendengar. Kemudian mereka semua harus siap berjamaah subuh. Semuanya bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh. Biasanya Sudalmia akan memberi bonus 50% jika sang anaknya berhasil bangun tepat waktu. Jadi ibunya itu selalu memberi bonus kepada anaknya kalau anaknya itu bangunnya tepat waktu. Uang tersebut dimasukkan ke celengan oleh Amin Rais. Jadi oleh Amin Rais ini ketika ibunya memberi uang itu sama Amin Rais selalu disimpan di celengan dan dibuka ketika lebaran, membeli baju lebaran. Dan Amin Rais ini membuka celengannya itu di waktu lebaran, yaitu membeli baju lebaran. Selanjutnya, sekalipun ibu Amin Rais orang yang tegas, namun beliau tak memaksa kehendak anaknya dalam memilih karir. Jadi orang tuanya ini tegas, orang tuanya orangnya tegas, berani, tetapi orang tuanya tidak memaksa anaknya untuk menjadi karir. Anak-anaknya dibiarkan tumbuh dan berkembang alamiah sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi anaknya ini dibiarkan saja, yaitu bagaimana mereka tumbuh dan berkembang secara alamiah sesuai dengan bakat dan minatnya mereka masing-masing. Ibunya hanya berpesan bahwa hakikat hidup adalah ibadah. Ibunya hanya berpesan kepada anaknya. Jadi hakikat hidup itu adalah ibadah. Pesan inilah yang selalu diingat oleh Amin Rais hingga tua. Jadi pesan ini selalu diingat oleh Amin Rais sampai tua. Segala yang dilakukan haruslah diniatkan untuk ibadah biar tak sia-sia. Jadi semuanya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak sia-sia. Makan untuk beribadah. Tidur ibadah, kerja juga niat untuk ibadah. Jadi kerja semuanya itu niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi Amin Rais, ibu adalah orang yang sangat mempengaruhi kehidupannya. Jadi kalau bagi Amin Rais itu adalah seorang ibu itu adalah apa? Pengaruh, yaitu di dalam kehidupannya, membentuk karakternya hingga jika Amin Rais mengalami masalah yang sulit dipecahkan, maka ia selalu berkonsultasi ke sang ibu di Solo, yaitu jika Amin Rais dalam kesulitan dalam memecahkan satu permasalahan, maka
Amin Rais itu berkonsultasi kepada siapa? Kepada sang ibunya di Solo. Setiap Idul Fitri, rumah sang ibunda di Solo selalu ramai dikunjungi anak-anak dan cucu-cucunya termasuk Amin Rais. Ketika sudah Idul Fitri, maka rumah ibunda, rumahnya ibunya Amin Rais itu selalu ramai, yaitu pada bulan Idul Fitri dikunjungi oleh anak-anaknya, cucu-cucunya termasuk Amin Rais. Ketika kecil, Amin Rais bercita-cita ingin menjadi wali kota. Ya, jadi waktu kecil Amin Rais bercita-cita untuk menjadi wali kota. Hal ini dikarenakan kekaguman Amin Rais pada Muhammad Saleh, sang wali kota Solo yang begitu taat menjalankan agama serta masih aktif memberikan tausiah di masjid-masjid walau sudah sibuk dengan tugas kewalikotaan. Jadi Amin Rais benar-benar cita-cita yaitu untuk menjadi wali kota. Kenapa? Karena dia kagum dengan siapa? Dengan Muhammad Saleh, sang wali kota Solo pada waktu itu. Akhirnya Amin Rais benar-benar cita-cita untuk menjadi wali kota. Fahim itu anak-anak ya. Kenapa? Karena dia benar-benar melihat Muhammad Saleh yaitu selalu memberikan tausiah di masjid-masjid. Walaupun Muhammad Saleh itu benar-benar sibuk dengan tugasnya kewali kotaan. Akan tetapi ketika SMA, Amin Rais ingin menjadi duta besar. Ketika sudah usia SMA, Amin Rais ingin menjadi duta besar. Hingga beliau memilih jurusan hubungan internasional ketika kuliah. Jadi dia memilih jurusan hubungan internasional ketika kuliah. Amin Rais berprinsip bahwa hidup untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Amin Rais itu benar-benar prinsip, hidup ada prinsipnya juga, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berpegang bahwa untuk menggapai ridha Allah maka beliau harus menjadi orang yang adanya. Jadi Amin Rais ini untuk mencapai ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berpegang bahwa untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yaitu harus menampilkan apa adanya. Kayak itu anak-anak ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Amin Rais selalu menampilkan, selalu memunculkan yaitu kehidupannya, yaitu kehidupan selalu adanya, tidak berlebih-lebihan. Itu anak-anak ya. Oke, baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz berpesan kepada anak-anak kelas 6 semuanya, tolong ini nanti diceritakan masa kecilnya Amin Rais ya. Tolong diceritakan masa kecilnya Amin Rais, tolong ditulis di buku tulisnya, cukup 15 baris saja ya. Cukup 15 baris saja. Setelah itu kalau sudah selesai difoto terus dikirimkan ke Ustadz Sudirman. Paham itu anak-anak ya? Oke. Baik anak-anak, di sini ada tulisan yaitu jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi anak-anak harus benar-benar sanggup untuk belajar walaupun kita tidak bisa tatap muka, anak-anak tetap belajar, semangat belajar di rumah bersama orang tuanya. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan apabila ada kesalahan, Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.